Nah, jadi misalkan kita punya rencananya kita akan membuat skema. Skemanya ada 3, ada MI123, tamu 1, dan tamu 2. Tapi yang memiliki objek tabelnya hanya skema MI123 saja. Yang 2 lagi akan diberikan hak akses tapi hanya select terhadap tamu 1 dan insert pada tamu 2. Ini skenario awal seperti ini. Lalu kita ada beberapa pertanyaan. Buat skema user sesuai identitas masing-masing, misalkan MI123. Yang pertama kita akan harus connect sebagai sistem ya, yang memiliki hak akses DBA. Oke, sudah connected. Lalu untuk membuat user, perintahnya apa? Create. Berarti di sini kita selesaikan dengan mengetikkan create user, nama usernya apa? Identified by, misalkan sama aja. Boleh menambahkan akun lock atau akun unlock, tapi defaultnya adalah akunnya unlock. Jadi segini sudah cukup. Oke, kita tunggu. Kenapa lama? Oke, user created. Artinya apa? Usernya sudah ada, sudah berhasil dibuat. User dengan namanya MI123. Selanjutnya, berikan hak akses privilege pada user tersebut agar bisa melakukan login dan membuat tabel. Apa yang kita berikan di sini? Grant, connect, dan resource. Boleh seperti ini digabung, boleh juga satu-satu. Grant connect to MI123, lalu diikuti dengan grant resource to MI123. Boleh menggunakan satu baris perintah dipisahkan dengan koma, atau boleh satu-satu kita sebutkan privilege-nya dengan beberapa baris perintah, sama aja. Kalau misalkan dibuat sekaligus bisa, tapi kalau misalkan mau buat satu-satu pun nggak masalah. Pertama kita konekkan, lalu yang kedua kita resource-kan. Sama aja ya. Selanjutnya buat dua buah objek berupa tabel T1 dan T2. Gunakan perintah apa? Create table. Create table, namanya apa? Boleh T1 dan create table T2. Huruf kecil, huruf besar ngaruh nggak ini? Nggak masalah ya. Kalau penamaan atribut, penamaan tabel tidak masalah besar kecil. Tapi kalau isi dari tabel itu case sensitif. Nilai dari suatu atribut, nilai nama itu case sensitif. Besar kecilnya itu berbeda. Tapi kalau nama tabel, nama atribut, besar kecil tidak masalah. T1 dan T2, saya buat gini aja. Di dalam create table ini, saya perlu menambahkan dua atribut. Yang pertama ID dan nama. ID tipe datanya adalah, saya buat number. Saya kasih constraint di sini sebagai primary key. Lalu nama adalah pacar, saya kasih 24 aja. Untuk tabel T1, untuk tabel T2,
saya tambahkan kode, nilai, dan ID. Dengan ada tambahan satu constraint FK referensi terhadap ID dengan referensinya references ke tabel T1 atribut ID juga. Ini referensinya. Jadi untuk kode saya buat sebagai varchar. Boleh pakai char nggak? Boleh. Boleh pakai char, boleh pakai varchar. Bedanya apa? Char bukan satu karakter. Kalau char kita set 4, dia harus 4. Kalau varchar, kalau kita set 4, boleh diisi dengan 2, boleh diisi dengan 1, boleh diisi dengan 3. Maksimalnya kalau varchar. Kalau char itu dia fix. Kalau 4, 4, kalau 8, 8. Jadi kita gunakan varchar. Ada juga varchar dengan varchar 2. Ini hampir sama, kita anggap sama aja. Varchar 2 kita set dengan 4. Boleh nggak saya set 4? Padahal ini cuma 2 karakter. Boleh, itu varchar 2. Atau varchar 2 boleh. Nilai kita isikan dengan number. ID-nya kita isikan dengan yang sama sebagai references value dari atribut primary key di tabel yang direferensinya. Direferensinya adalah ke dalam tabel T1 atribut ID. Kita lihat T1 atribut ID tipe datanya number. Berarti di sini ini harus sama number. Tabelnya kita coba eksekusi. Nah, kita connect dulu ya sebagai user ini yang baru. Connect sebagai MI123. Lalu kita create tabelnya. Oke, kita create tabel yang T2. Apakah boleh meng-create tabel T2 sebelum T1? Boleh nggak? Coba kita drop tabel T2. Drop tabel T1. Kita sekarang create tabel T2 duluan. Yang terjadi adalah referensinya nggak ketemu, dia akan disebut table of view doesn't exist untuk T1 nya. Jadi kita harus membuat tabel yang pertama. Kebetulan namanya T1. Oke, kita coba lihat ada 2 buah tabel T1 dan T2. T1 kita lihat isinya ID dan nama. T2 kita lihat ada 3 atribut. Nanti kita isikan nilai. Isikan untuk T1 dengan atributnya apa? ID dan nama. Untuk values-nya, jadi kalau copy paste dari Word untuk tanda petik ini nanti bisa membuat error di filenya. Jadi kalau ketemu error tanda petik, nanti tinggal dirubah sedikit aja. Values-nya adalah 1 nggak perlu tanda petik. Kenapa nggak perlu tanda petik? Karena number. Lalu untuk nama harus pakai petik. Case sensitif untuk values di sini. Maksudnya tadi values yang case sensitif adalah isinya. 1 ini dengan 1 ini beda. Jadi harus sama 1. Untuk yang 2 dan 3 sama. Dan akhiri dengan commit. Jangan lupa, database kadang sudah di set auto commit, jadi nggak akan kelihatan lagi, cuma kita biasakan menggunakan commit. Kita coba pasang yang 1. Commit itu untuk menyimpan permanen ke dalam tabel, karena kalau sebelum di commit
ada kemungkinan kita akan undo, misalnya undo, itu akan bisa di rollback. Rollback itu adalah mengembalikan ke satu posisi sebelum kita melakukan perintah tersebut. Coba pasang di sini yang tadi. Nah, karakternya ini berbeda. Perhatikan ada petiknya. Tanda petiknya agak aneh ya. Kalau kita paksain, dia akan terjadi error. Jadi kalau ketemu gini, kita hilangkan aja, kita ganti jadi tanda petik lagi. Ini baru bisa. Jadi kalau dari Word ada perbedaan konversi karakter, ini nggak masalah ya. Jangan bingung nanti. Untuk 2, kita pasang 2, 3, 3. Oh ya, dengan commit besar atau kecil tidak masalah. Kita lihat sekarang isinya. Select bintang from T1, 3. Maksudnya tadi kalau tidak di commit, misalkan saya masukkan di sini yang keempat. Saya lihat sekarang ada berapa? Ada 4. Saya lakukan ini. Kembali ke 3. Tapi kalau udah di commit, mau di rollback, tetap ada nilainya, nggak akan hilang. Jadi kalau belum di commit, transaksi itu masih setengah jadi, setengah disimpan. Jadi ada perintah, pasangannya lawannya dari commit adalah rollback. Kalau rollback berikutnya, apakah mengurangi lagi? Apakah jadi 2? Tidak, karena posisi commit kita tadi ada di setelah insert yang ketiga. Setelah insert 3 kita commit, itulah status terakhir tabel yang disimpan. Nah, kita rollback lagi nggak akan ngaruh. Oke, kita insert yang berikutnya untuk yang nilai. Untuk yang nilai agak butuh waktu. Untuk insert into boleh menyebutkan nama atributnya atau boleh langsung values-nya. Insert into kedua kita sebutkan langsung values. Values-nya adalah N1. Nilainya tadi berapa N1 nih? 70 untuk reference 1. Untuk N2 3 4. 1 2 3 4. 70 berapa tadi? 80 70 90. 70 80 70 90. Untuk ini adalah 1 1 2 3. Akhiri dengan commit. Coba pasang. Insert into N1, simbolnya kita ganti dulu. Bisa ya. Tanpa menyebutkan atribut bisa diinsert asal urutannya tidak dibolak-balik. Kalau tadi bolak-balik nanti akan terjadi error. Misalkan ini adalah kita kebalik. Di sini kita kasih dengan angka, di sini kita kasih dengan N1. Nanti akan dinyatakan bahwa invalid number. Kenapa? Karena yang ini kan tipe datanya adalah varchar, ini number. Pengisiannya kebalik, ini jadi varchar, ini jadi number, ini varchar. Harusnya ini number. Maka kalau tanpa menyebutkan nama atribut tidak boleh terbolak-balik. Tapi kalau seandainya kita akan membalik, misalkan di sini yang record kedua adalah di sini 80, ini N2. Ini nggak bisa. Tapi kalau kita sebutkan atributnya, insert into T2 kita sebutkan atributnya, ini untuk nilai, ini untuk kode, ini untuk ID. Ini bisa. Jadi kalau mau dibolak-balik kita harus menyebutkan nama atributnya, urutannya sesuai.
Urutan pertama adalah nilai, isi dengan nilai. Yang kedua kode, isi dengan kode. Yang ID dengan ID. Ini nggak masalah. Yang tiga, 70 untuk 2 dan 4, 90 untuk 3. Ini datanya. Lanjutkan. Kita mulai dengan membuat user baru dengan nama tamu 1 dan tamu 2. Ini nggak ada masalah harusnya. Caranya, untuk membuat tamu 1, create user tamu 1, identified by, kita samain aja. Tamu 2 kita samakan tamu 2, passwordnya tamu 2. Oke. Nah, didapatkan apa? Insufficient privilege. Kenapa? Belum ada hak akses karena kita login sebagai NMI, bukan sebagai sistem. Kita connect sebagai sistem dulu, baru kita eksekusi perintah yang sama. Sekarang bisa dibuat tabel usernya, skemanya. Oke, selanjutnya berikan hak akses pada user tamu 1 untuk melihat isi tabel T1. Perintah adalah grant select on mi123.t1. Kenapa kita sebutkan ini? Pemiliknya, betul. Karena kita login sebagai sistem dan kita akan memberikan hak akses punya user lain, tabel user lain kepada orang lain lagi. Jadi si T1 itu bukan punyanya sistem. Kita login sebagai sistem, tapi kita akan memberikan hak akses T1 punya mi123 pada orang lain. Jadi T1 ini bukan punya sistem. Kalau kita pasangkan seperti ini, akan kita login sebagai sistem. Sistem tidak punya tabel T1. Karena T1 itu punyanya mi123. Sistem cuman berperan sebagai pemberi hak akses. Dia berwenang loh, tapi dia tidak punya tabel. Makanya kita sebutkan di sini yang punya tabel T1 itu adalah user ini. Jadi saya akan memberikan hak akses tersebut kepada tamu 1 untuk bisa mengakses tabel T1 punyanya mi123. Jadi DBA itu bisa mengassign, memberikan hak akses objek punya orang lain kepada orang lain lagi. Asal objek itu ada. Selanjutnya, kita akan memberikan akses untuk insert. Berikan akses untuk melakukan insert pada tabel T1 ke user tamu 2. Yang bisa memberikan adalah user ya, yang berwenang. User siapa yang bisa memberikan hak akses? Hak akses untuk melakukan input user pada tabel T1 ke user tamu 2. T1 punya siapa? MI. Sebenarnya bisa dua pihak yang bisa memberikan hak akses. Pemilik dan sistem. Kalau sistem kita harus menyebutkan nama. Kalau kita login sebagai sistem dan memberikan hak akses, kita sebutkan bahwa tabel T1 ini akan kita berikan kepada tamu 2. Cara pengetikannya seperti ini. Tinggal mengganti select jadi insert. Atau kita login sebagai pemilik tabelnya. Kita login sebagai pemilik tabelnya. Di mana mi123 punya dua tabel T1 T2, kita akan berikan hak akses untuk insert pada tabel T1 ke user tamu 2. Berarti kita grant insert on T1. Nah,
2. Nah, di sini kalau dia pemilik tabelnya tidak perlu disebutkan nama skemanya. Tapi kalau bukan pemilik tabelnya, kita harus menyebutkan nama skema pemilik tabel tersebut. Tapi kalaupun di sini tetap disebutkan nggak masalah. Nggak masalah kalau kita sebutkan namanya lagi. Bisa? Kalau mau mencabut, revoke, insert, on, satu, from, 2. Yang bisa merevoke siapa? Pemilik tabel atau user dengan DBA privilege. Jadi kalau dia pemilik tabel, kalau saya punya pulpen, saya mau berikan kepada siapa? Saya mau pinjamkan kepada siapa? Tapi saya juga bisa minta kembali. Tapi pulpen itu karena dia inventaris dari kampus bisa. Kampus bisa, tolong kasihkan pulpen ini kepada A. Kampus juga bisa. Udah, karena ini punya kampus, kembalikan lagi ke pemilik sebelumnya. Jadi pemiliknya atau DBA usernya yang bisa memberikan atau mencabut akses. Nah, selanjutnya kalau di revoke ya, berarti nggak punya lagi. Tapi kalau tadi misalkan kita di sini mau dipaksakan menyebutkan MI123, ini pun tidak masalah, karena emang dia benar-benar punyanya. Tapi kalau dia tabel sendiri, tidak perlu kita sebutkan sebenarnya, cukup nama tabelnya langsung. Selanjutnya, tampilkan tampilkan data tabel T1. Kita gunakan perintah apa? Misalkan select bintang from T1. MI, ini loginnya sebagai siapa dulu nih? Kita login sebagai tamu 1 ya. Pemilik tabel adalah MI123.T1. Kita login sebagai tamu 1. Ini salah. Tamu 1, password tamu 1. Tuh, belum diberi akses. Belum diberi akses ya. Kita belum memberikan connect, tapi tamu 1 sudah diberikan hak akses select. Select bisa, tapi dia nggak bisa masuk. Dia bisa mengoperasikan TV, dia megang remote TV, tapi TV-nya dalam rumah. Rumahnya dikunci. Gimana? Belum masuk. Sedangkan TV itu pada awalnya harus ada tombol powernya dulu dinyalain. Bisa nyala nggak pakai remote tombol power? Belum bisa kan? Jadi caranya dia harus masuk rumah dulu, begitu tombol powernya, baru bisa pakai remote. Jadi dia udah bisa untuk select, tapi nggak bisa masuk ke dalam rumah. Oke, sekarang kita harus connect sebagai sistem dulu. Untuk tamu 2 udah punya hak akses belum? Untuk connect. Oke, kita satu-satu dulu. Kita grant connect. Terus tuh tamu 1. Oke, sekarang kita connect sebagai tamu 1. Bisa ya? Baru sekarang kita tampilkan perintah ini. Apakah tampil? Tampil. Tapi kalau misalkan kita hilangkan titik ini, apakah tampil? Tidak punya, karena tamu 1 nggak punya tabel. Dia hanya melihat punya MI. Tamu 1 hanya select, yang pemilik aslinya adalah MI. Apakah berhasil? Berhasil. Sekarang yang tamu 2. Tamu 2 sama perintahnya. Oke, kita biar adil. Kita grant juga, grant connect to tamu 2.
Nih, perhatikan huruf kecil saja bisa ya. Kalau perintah receive quote kita berikan besar kecil tidak masalah. Kita connect sebagai tamu 2. Oke, bisa masuk. Kita eksekusi perintah yang sama. Sama kan perintahnya? Tapi apakah berhasil? Tidak bisa. Insufficient privilege. Kenapa? Hak akses yang diberikan kepada tamu 2 hanya insert, bukan select. Tidak bisa. Berarti apakah berhasil? Tidak berhasil. Ya. Lalu kita lanjutkan. Di sini ada perintah yang saya berikan yang dieksekusi oleh MI123 atau sebagai sistemnya. Kita akan sebagai sistem, lalu kita eksekusi perintah yang ini. Grant select on tabel 2 miliknya skema MI123 kepada tamu 1 with grant option. Tambahan nih grant option nih. Kita connect dulu sebagai sistem. Lalu kita ketikkan perintah yang tadi. Ada angkanya ke bawah ya. Nah, satu aja lah. Harusnya ini nggak usah pakai nomor. Oke. Grant select on MI123 with on MI123.t2 to tamu 1 with grant option. Ini artinya apa? Tamu 1 dia diberikan hak akses untuk melakukan select terhadap T2, tapi ada tambahan di sini with grant option. T2 milik MI123, kita connect sebagai MI123. Dia memiliki tabel T2. T1 tamu 1, apakah dia bisa melihat isinya? T2, walaupun kita sebutkan MI123, apakah berhasil ini? Select bintang MI123.t2. Kita sebutkan ini karena T2 ini miliknya MI123. Apakah berhasil? Berhasil. Kenapa? Udah di grant. Udah kita grant di sini. Grant select on MI123.t2 to tamu 1. Tamu 2, apakah bisa melakukan hal yang sama? Tidak bisa. Nggak kelihatan oleh tamu 2. T2 ada, tapi tamu 2 tidak mempunyai hak untuk melihatnya. Harus masuk ke sistem. Nah, kita lanjutkan dulu. Login sebagai tamu 1. Lalu ketikkan perintah berikut. Tamu 1 ceritanya dia akan memberikan hak akses punya orang lain kepada orang lain. Sebelumnya kan nggak bisa kan? Yang bisa memberikan itu adalah sistem sama pemilik. Sekarang pemilik bukan, sistem bukan. Tamu 1 ini. Tapi kita coba. Berhasil. Kita login sebagai tamu 2. Perhatikan ini tidak berhasil ya, perintah yang ini. Nah, MI123 tidak berhasil sebelumnya ketika login sebagai tamu 2. Sekarang berhasil. Kenapa? Sewaktu tamu 1 diberikan hak akses, tamu 1 diberikan hak akses untuk select, dia diberikan grant option. Artinya apa yang dia punya, dia bisa berikan lagi pada siapapun yang dia kendaki. Itu grant option. Jadi apa yang dia miliki, apa yang dia grant option, dia bisa set lagi ke orang lain. Makanya tamu 2 sekarang bisa melakukan select ke dalam
tabel T2 punyanya MI123. T1-nya T1-nya tadi diberikan akses nggak? Kita login dulu sebagai tamu 1. Oke. Sebelumnya tamu 2 bisa melakukan select ke T1 nggak? Nggak bisa ya. Kita sekarang login sebagai tamu 1. Tamu 1 betul ya? Dia kan bisa melakukan ini. Bisa kan? Tapi nggak pakai grant option ini waktu diberikan hak aksesnya. Sekarang kita paksakan, kita grant select on MI123.T1 to tamu 2. Nggak usah pakai wait. Kan ini login sebagai tamu 1. Tapi nggak pakai grant option. Tidak bisa. Karena dia tidak waktu dia diberikan select tanpa grant option. Tapi yang tadi, yang T2 tadi, dia diberikan select dengan grant option. Kalau ada yang grant option, berarti yang sudah dimiliki boleh di-share lagi ke orang lain. Tapi kalau tanpa grant option, udah selesai. Sampai dia aja. Dia nggak bisa sharing lagi ke orang lain. Jadi, pertanyaan terakhirnya, login sebagai tamu 2, tampilkan data tabel 2. Tabel 2 tadi adalah ini. Login sebagai tamu 2, lalu tampilkan data ini. Login sebagai tamu 2, tampilkan data ini dan berhasil. Oke, selesai.